Pencinta Batam Pos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur dalam podcast tindak lanjut dari liputan khusus Batam Pos yang mengulas masalah sampah dan kondisi tempat pembuangan akhir di Telaga Punggur ke depan. Ini tema yang jarang sekali diulas oleh media, tapi kami melihat ini sangat penting karena ke depan kalau persoalan sampah tidak beres maka akan menjadi buruklah wajah Kota Batam. Untuk itu perlu kita bahas dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Baik, bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bang Herman Rozi. Makasih Bang sudah datang, Bang. Makasih. Kemudian ada kawan kita nih, anggota Komisi 3, Bang Amintas Tambunan. Ya. Ini sudah sangat terkenal ya, Bang. sudah sering dulu sebelum jadi anggota dewan juga sudah sering jumpa kita di lapangan. Baik, untuk di sesi pertama ini kami akan berbincang dengan Bang Herman dulu. Ini Bang, jadi dalam beberapa pekan terakhir atau mungkin dalam beberapa bulan terakhir ya, kita tahu bahwa volume sampah di Kota Batam itu meningkat tajam ya, Bang. Data awal kami tolong dikoreksi kalau keliru. Setiap harinya itu sekitar 850 ton ya, yang dihasilkan dari sampah rumah tangga gitu loh. Ini angka yang besar sekali, dan sementara mungkin kapasitas TPA kita sangat terbatas, hanya sekitar 47,8 hektar. Dan seperti apa kondisinya? Tapi sebelum sampai ke situ Bang, saya sedikit tertarik ingin informasi ke publik. Kalau kita lihat sekarang dalam hal pengangkutan sampah sudah jarang ada komplain dari masyarakat. Kabarnya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh DLH. Bisa dijelaskan nggak? Ya, baik. Terima kasih. Sudah diundang dulu, tentu terima kasih dulu ya. Jadi begini, sampah ini kalau kita master plan-nya itu dibuat 2016. Dulu PUPR bantu Batam buat master plan persampahan Kota Batam ini 2016 untuk 20 tahun ke depan. Ya. Memang sebetulnya bukan meningkat drastis, tetapi memang sejalan dengan pertambahan penduduk Kota Batam, maka sampah hari ini setiap harinya itu kita angkut ke TPA itu lebih kurang 850 ton. 2016 pada saat kajian itu dibuat itu sampah rata-rata per hari itu 771 ton. 771. Ya, jadi meningkat sekitar hampir 100 ton lah. Ya. Hampir 100 ton satu hari. Nah, ini kan sesuai dengan perkembangan penduduk juga. Pada saat itu penduduk masih belum sampai 1 juta. Ya. Sekarang sudah 1.300.000 ya Pak Medan. 1.300.000. 1,3 ya. Nah, karena koefisien penghitungannya itu setiap penduduk itu 0,9 untuk kota besar seperti kita ini 0,9 kilogram per orang timbulan sampahnya per hari. Nah, tadi agak kurang komplain, sebetulnya komplain masih ada. Makanya dulu saya agak menggelitik juga ketika ditanya Pak Wali dulu, kalau seandainya ketika kita asesmen ya, untuk kinerjanya bagaimana? Saya dulu jawabnya zero komplain. Jadi bukan bersih, zero komplain. Karena kalau sudah zero komplain berarti sudah bersih. Tapi kalau bersih belum tentu nggak komplain, kan gitu. Nah, alhamdulillah memang kita karena meningkatnya jumlah penduduk, sampah juga semakin banyak ditambah dengan sampah industri. Nah, hari ini kan mulai tahun lalu itu dengan bantuan juga Komisi 3, kita sudah mulai mengangkut malam hari. Jadi 2 shift. Malam hari. Jadi di TPS tertentu kita angkutnya mulai dari jam 5 sampai nanti jam 11 malam. 11 malam. Ya, di perumahan. Kalau di perumahan kita nggak bisa angkut malam. Karena parkir. Nah, ini agak merepotkan. Kemudian kita juga sekarang mengaktifkan bank sampah. Kemudian kita juga sekarang sedang maraknya untuk sosialisasi pilah sampah. Mengaktifkan kembali dengan Ibu Wakil Gubernur, Bu Marlin. Kebetulan beliau pembina bank sampah kita, ya kita aktif hampir dalam 1 minggu mungkin hampir 2-3 kali kita sosialisasi. Nah, ini lebih kurang soal bank sampah Bang. Ya. Nanti di segmen berikutnya akan kita bahas lebih jauh lagi. Oh, siap. Dari sisi kekuatan armada, dari sisi SDM sejauh ini untuk pengangkutan saya sudah ideal dengan penambahan volume sampah itu sendiri. Iya.
Kalau kita bicara ideal sih belum sebetulnya. Oke. Karena coba bayangkan anggaran kita itu tahun 2016 untuk persampahan itu 69 miliar. 69 miliar. Kemudian 2018 saya jadi kepala dinas turun jadi 59 miliar. Iya, iya. Turun, ya kan? Kemudian sekarang berkisar antara itu saja. Nah, berarti kendaraan yang kita gunakan bertambah tapi dikurangi dengan yang rusak. Iya, iya. Artinya kan masih tetap. Ya, karena kalau kita lihat secara kasat mata banyak sepertinya yang sudah usianya sudah tua sekali gitu. Masih kita gunakan 2014. Harusnya kan tahunnya kalau bisa kan 8 tahun sebetulnya kan, tapi 2014 baru sudah berapa tahun? Ya. Nah, itu kemudian anggaran kita juga terbatas. Nanti Pak udah Komisi 3 lah itu yang suka ngetok-ngetok anggaran sama kita. Ya kan? Nah, kemudian sementara kita tetap diminta untuk memberikan pelayanan terbaik. Iya. Karena Batam ini dibangun sedemikian bagusnya, kalau sampahnya berserakan saya pikir juga tidak elok. Kan? Wajah, betul. Betul. Oke. Ya. Terus ada melibatkan swasta nggak Bang dalam hal pengangkutan untuk armada dan tenaga kerja? Iya, hari ini enggak. Hari ini full Pemko Batam. Karena kita sedikit khawatir ya. Iya, Dulu 2015 pernah kita swasta. Iya. Itu macet. 2017. 2017 sudah. Iya, 2015. Macet. Jadi kita semua angkut sampah, pegawai angkut sampah semua, termasuk saya waktu itu mesti camat angkut sampah. Nah, waktu itu Pak Rudi ambil kebijakan, kita tarik semua di Pemko, mobilnya kita adakan. Sekarang 146 mobil angkut sampah kita. 146. Personil Bang? Personil sekitar 1034. Itu termasuk dengan penarikan retribusi dan yang lain-lain. Sopir, kernet, kemudian ceker sampah, pengawas. Itu hampir 1034 total semua. Idealnya armada kira-kira berapa Bang untuk bisa ya, kalau kita bicara idealnya karena gini, saya pernah mungkin juga dengan kawan-kawan komisi waktu itu di Surabaya misalnya. Dengan mereka sampahnya 1.500 ton per hari. 1.500 ton per hari. Per hari. Anggaran mereka 800 miliar. DKI dengan sampah 7.000 ton per hari, anggaran mereka 3,2 triliun. Batam dengan jumlah hampir 1.000 ton per hari hanya 70 miliar. 70 miliar. Banyumas saya dengar sampahnya 75 ton per hari, anggarannya 25 miliar. Ya, tapi kita tidak bicara tidak apple to apple ya, karena mungkin kondisinya berbeda. Yang jelas kami dari DLH pokoknya yang penting komplainnya sedikit lah gitu kan. Sampahnya berkurang, komplainnya sedikit gitu. Dengan apa yang ada. Baik. Mengoptimalkan yang ada. Ya. Baik Bang, sebelum kita ke pertanyaan lain, saya ke Bang Amintas nih. Tadi udah dijelasin ya, belum ideal nih Bang. Dewannya harus yang anunya tukang ketok. Memang dari awal belum ideal, belum. Artinya dari umur kendaraan itu tidak memadai. Kemudian ya perlu kita garis bawahi bahwa persampahan ini kan pelayanan, bukan bentuk investasi. Artinya pemerintah Kota Batam berkewajiban membiayai. Tapi kan dari pendapatan dan biaya personal tidak seimbang. Artinya kalau bisa zero to zero, ini sudah bagus. Ini belum. Pertama dari segi retribusi tarifnya ini sangat rendah. Itu kalau nggak salah 2011 ya Pak? Ya. Retribusinya. Bayangin sampai sekarang. Nah kalau kita coba kaji 2011 harga solar berapa? BBM-nya. Ke sekarang udah berapa? Artinya perlu kajian lagi untuk retribusinya. Minimal kalau nggak salah 7.500 ya sekarang. Kita ya. 7.000. Bayangin Pak, satu keluarga itu dengan ini kan hitungan per parcel nih. Hitungannya satu rumah tangga itu misalnya 4 orang kali 0,9 udah berapa? Sementara dia hanya bayar Rp7.500. Nah, dan selisih inilah yang ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Persoalan sekarang ideal atau tidak? Memang tidak ideal. Nah, kami sarankan itu sebetulnya ini kan terletak karena pembiayanya dan biayanya, alokasinya ini yang terbatas sekali. Nah, kita kalau mulai kaji dari yang namanya perawatan ya, itu jauh Pak, ya jauh. Makanya saya sebutkan, Pak,
buat itu anggaran yang semestinya untuk perawatannya. Karena apa? Nanti kalau nggak mencapai, nggak tercukupi, ini kan menjadi terkendala untuk pelayanan. Nah, itu dari sisi perawatan, belum pengadaan. Nah, kalau tadi Pak Kepala Dinas soal zero komplain itu, jangan-jangan masyarakatnya udah malas komplain, Pak. Itu khawatir. Di Batam FM ada terus. Kenapa? Artinya gini, dari segi sarana prasarana kita miliki terbatas. Nah, hebatnya bisa zero komplain. Oh, inilah kehebatan Kepala Dinas kita. Iya kan? Sarana prasarana terbatas, anggaran terbatas, tapi bisa zero komplain. Nah, kalau kita tahu dulu 2007 ya, masuk ini swastanisasi persampahan. Sampai 2009 acak-acakan juga sih. Luar biasa. Iya. Tapi untung Pak Wali langsung ambil alih, langsung masuk ke ditangani oleh pemerintah. 2016 ya? 2016. Baru full pemerintah. Sebelumnya kan ada sebagian swasta, ada beberapa kecamatan. Nah, memang sekarang juga untuk sampah industri yang domestiknya itu masih dibantu swasta ya Pak ya? Iya. Iya. Ini kan sampah rumah tangga aja. Sampah rumah tangga yang non B3. Non B3. Ya, Dan sebagian teman-teman yang dari mitranya Dinas Lingkungan Hidup itu ada untuk khusus di industri ambil sampah domestiknya. Jadi memang itu yang bisa membantu sedikit lah daripada dibebankan nanti ke pemerintah semua. Betul. Udah ada sinyal Bang nanti? Tergantung perlu regulasinya regulasinya harus berubah ya Pak ya. Sebetulnya kita dengan Komisi 3 itu sudah sangat dibantu. Artinya karena kawan-kawan di Komisi 3 juga banyak yang mengerti tentang sampah, bahkan ada di usaha itu kan. Beberapa cuma kan memang ya kita kembali ke kemampuan anggaran. Nah, prioritas itu kan. Nah, akhirnya kita menjadi belum prioritas. Tapi bukan tidak prioritas. Ya kan? Nah, artinya selagi masih kita optimalkan yang ada, ya kita maksimalkan dulu lah kerjaannya kan gitu. Baik. Ya mudah-mudahan nanti kalau semua sudah jalan sudah ada, mungkin barangkali. Tapi saya khawatir ya Kepala Dinas. Mungkin 2-3 tahun lagi kita nggak bisa handle seperti itu lagi. Karena nggak ada penambahan unit baru loh. Baik. Ya. Kita bahas di segmen kedua nanti. Kita rehat sejenak ya Pak. Siap. Baik, dari dari launch Hotel 4 Jodoh, kami akan melanjutkan perbincangan terkait masalah penanganan sampah di Kota Batam. Kita kembali ke Bang Herman. Bang, tadi sudah kita bahas soal masalah armada, memang kurang tapi masih bisa dioptimalkan dengan yang armada yang ada gitu ya. Tapi sudah ada sinyal dari Dewan, ke depan bisa diusulkan untuk penambahan tadi kan, gitu. Dan kita beralih sedikit ke ini Bang, ke TPA. Kalau nggak salah ada analisa bahwa umur TPA itu tidak akan lama lagi. Karena dari 47,8 hektar, 46,8 hektar, dibagi 6 zona ya Bang ya? Ya, ada beberapa zona. Sekarang sudah ada beberapa zona yang nggak bisa lagi ditambahkan ya Bang, karena sudah ketinggiannya udah mencapai sekitar 40 meter. Ya, dipaksain bisa longsor seperti tahun 2017 dulu ya, 17. Nah, sementara volume sampah terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tadi gitu. Jadi apa upaya yang dilakukan untuk memperpanjang umur TPA ini sendiri gitu? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan kajian dari PUPR tahun 2016 itu, mereka memperkirakan kalau dengan cara kita seperti waktu itu, open dumping, itu TPA hanya berumur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berarti 2026. 2026 ya. Ya, dengan pertambahan sampah yang saya katakan tadi. Tapi sebenarnya masih bisa lebih daripada 10 tahun. Dengan catatan pertama, kita menekan jumlah yang masuk ke TPA, jumlah sampah yang masuk ke TPA. Nah, kalau kita lihat perkiraan mereka, tahun 2019 itu masuk 1000 ton. Tapi kita hanya 850 ton yang masuk. Artinya masih kurang lah. Nah, dengan perkiraan ini saya pikir masih ada sekitar 10 tahun lagi mungkin masih bisa. 10 tahun masih bisa. Mulai dari sekarang ya? Mulai dari sekarang. Tetapi, kalau kita tidak sentuh dengan teknologi,
Ya, karena memang berdasarkan kajian itu kita diminta untuk menggunakan teknologi. Ya. Apakah dengan insinerator, waste to energy, ya, waste to energy, kemudian RDF atau yang lainnya. Nah, kemudian sebenarnya kita sudah berusaha. Dari 2015 sampai hari ini kita berusaha untuk mencari investor ya, betul. untuk masuk mengelola TPA itu. Nah, Komisi 3 juga sudah tahu itu. Nah, yang untuk PLTS ya? Ya, PLTSA. Ya, Nah, ya. Pertama masalahnya adalah kita tidak punya peraturan untuk memberikan tipping fee, biaya gerbang kepada pengelola atau investor. Karena tipping fee itu diberikan harus dengan kebijakan berupa peraturan daerah. Peraturan daerah. Kemarin kita hitung, kalau seandainya pun itu ada, anggaplah itu ada, perda itu disetujui oleh Dewan. Itu tipping fee berkisar antara 200 sampai 300 ribu per ton. Per ton. Kalaulah dia 850 ton per hari, maka kita harus mengeluarkan dari APBD 800 kali 300 ribu. Sekitar 240 juta per hari. Nggak cukup dengan anggaran yang ada. Belum lagi untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, operasional belum. Belum operasional itu belum. Itu hanya untuk kita berikan kepada pihak masih di TPA. Masih di TPA. Nah, kemudian kita coba untuk menyampaikan kepada pihak ketiga non tipping fee. Non tipping fee artinya nol. Semua ditanggung oleh pihak ketiga. Kita hanya siapkan lahan, siapkan sampah dan pengangkutan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang kena satupun. Karena memang dari non tipping fee ini keberatan daripada pihak ketiga itu BEP-nya terlalu lama. Jadi tidak menarik. Karena memang sampah ini kan untuk PLTSA itu operasionalnya CAPEX itu kan besar. Betul. Nah, mereka kan kalau investor kan butuh kembali uang. Kayak gitu. Nah, memang di seluruh Republik Indonesia ini yang non tipping fee itu belum ada yang menampakkan hasil yang positif. Solo yang sudah hampir 9 tahun, baru mau kemarin kita ke sana baru commissioning. Belum juga jalan. Belum jalan ya? Belum jalan. Bekasi sama Surabaya gimana, Pak? Surabaya sudah jalan, tetapi angkanya kan besar, 470 ribu per ton. DKI juga hampir 700 ribu per ton. Nah, kita di situ sebetulnya masalahnya. Nah, tetapi sekarang kita sudah mulai nih, Pak Amintas. Jadi kita sudah mulai di TPA itu ada namanya mesin dalang. Mesin daur ulang. Mesin daur ulang ya. Kita sudah bikin tapi masih kecil. Karena kebetulan ini juga bantuan sifatnya. Jadi non APBD. Kita dibantu oleh salah satu perusahaan mesin, lalu kita jadikan plastik itu sebagai papan kayu. Nah, itu kita sudah buat. Sebagai percontohnya kita bikin musola sekarang di TPA. Musola sudah ada, bisa dibikin gitar, bisa dibikin paving block. Saya contoh paving block ada saya bawa itu satu. Nah, tapi kan belum menjadi belum menjadi industri lah. Ya kan? Nah, baru ini. Nah, ini contoh paving block. Ini dari sampah. Nah, ini ini dari sampah, kemudian sampah plastik ini, Bang. Sampah plastik. Ini tempat duduk, nih tempat duduk. Nah, ini musola ini juga dari sampah nih. Jadi plastik kita seperti kita masak ulang, lalu kita jadikan ini. Kemudian kita juga tahun lalu dibantu PDU, Pusat Daur Ulang. Pusat Daur Ulang dari Kementerian PUPR ya melalui DAK. Kita dibantu. Nah, kita juga sudah mulai itu memisahkan. Nah, ini mungkin dalam bulan ini insya Allah kita ada kerjasama dengan perusahaan E-Protein. Ya, mereka membantu kita untuk membuatkan itu kandang maggot. Ya, maggot itu, maggot. Ya. Untuk pakan ya, Bang. Ya, mereka kemarin sudah ketemu saya, kita sudah kan, kita sudah berikan lahan, mereka akan kerjakan, dan itu juga non APBD, 0 rupiah dari APBD. Karena saya pikir untuk ngurus sampah ini kalau terus kita mengadu dengan APBD, karena prioritas-prioritas tadi mungkin ya agak sedikit belum inilah ya, akhirnya kita berusaha mencari di luar. Dan sekarang mungkin ke depan juga usaha kita seperti itu. Kami hanya berharap sampah yang di TPA itu bisa berkurang pelan-pelan untuk memperpanjang umur TPA, sambil kita nanti mendapatkan investor yang betul-betul mungkin ya waste to energy itu. Nah, ini yang dan nanti bolehlah kawan-kawan lihat ke TPA. Bisa
mungkin bisa dianggarkan nggak untuk menambah peralatannya, ini kan lumayan nih, apalagi sudah nampak hasilnya bisa digunakan. Iya. Kalau dimasifkan ini lumayan juga, bisa berapa persen itu berkurang sampah di sana, Bang? Ya. Kalau seandainya dimasifkan ini. Kita untuk bikin kayu ini yang panjangnya 2 meter, tebalnya sekitar 10 cm, itu butuh 16 kilo sampah plastik. Lumayan tuh. Lumayan. Itu sampah plastik yang tidak punya nilai ekonomis. Iya, betul. Ya, artinya, dari warnanya nampak warnanya. Kalau yang putih udah diambil semua. Kalau kan? yang bagus sudah diambil perusahaan. Iya, betul. Ya kan, HDPE diambil perusahaan. Ini merek-merek sebenarnya, mohon maaf ya, minuman mineral kan ada mereknya tuh. Iya. Yang di botolnya yang nggak laku dijual, bungkus permen. Nah itu kita jadikan ini. Jadi ini memang sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Iya. Nah memang seyogianya begitu. Sampah yang dibuang ke TPA itu adalah sebenarnya harus sampah residu yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Iya. Nah tapi karena kita ini kalau di Batam ini sampah semuanya tumpuk jadi satu ke TPA. Betul. Tidak ada pemisahannya, Bang. Tidak ada Nanti pemisahan. kita bahas sendiri soal pemisahannya itu Siap. sendiri. Nah, Bang, tadi balik ke Bang Amintas tadi. Ini kalau dilihat kualitasnya cukup bagus nih. Apalagi untuk dijadikan paving block kan gitu loh. Paling nggak mungkin bisa diperjuangkan anggarannya itu berapa unit mesin dulu kan gitu. Oh itu Bang, menarik gitu. Nah jadi gini, sebetulnya ada program 3R kan. 3R. Itu salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA. Jadi dengan program 3R itu yang ada tiap tahun ya Pak ya. Artinya itu dimaksimalkan seperti bank-bank sampah tadi. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa memang di TPA itu membutuhkan teknologi. Nah, pertanyaan apakah ini dibiayai oleh daerah atau pemerintah Kota Batam atau investor? Nah, itu yang perlu karena dari 46, berapa? 8 ya? 8. Itu kan baru udah semua itu dikasih dari BP, belum kan? Sudah semua. Oke. Artinya ini yang perlu dimanfaatkan lahan ini berapa untuk pembuangan sampah, berapa untuk industrinya nanti. Kan begitu, Pak? Nah, hemat kami kalau memang artinya meyakinkan dengan teknologi untuk pengurangan sampah itu di TPA bisa dihasilkan barang-barang seperti ini akhirnya memiliki nilai ekonomis, itu mungkin bisa, nggak ada kendala kayaknya Pak. Yang penting pengusulannya, manfaatnya jelas. Artinya gini, dalam hal penganggaran itu 1 sen yang kita anggarkan itu harus ada benefitnya. Kemudian tidak hanya berbicara benefit, apa impact-nya, manfaatnya, dampaknya kepada yang lain. Kira-kira begitu. Nah ini kan jelas dampaknya ada. Selain pengurangan sampah, ini kan bisa menumbuhkan ekonomi atau kreativitas orang-orang yang bisa dididik di sana, di TPA. Jadi membangun ekonomi keluarga juga. Nah itu dia. Saya pikir bisa, nggak ada masalah. Ya, lampu hijau lagi Bang. Lampu hijau. Sudah 2 lampu hijau Bang. Tapi kan yang paling pertama Mungkin kita bertahap, pengadaan alat atau sarana-prasarana di persampahan itu Pak. Baik. Mobilnya, amrolnya. Betul. Nah kalau di sini kan mesti ada kajiannya. Iya. Jangan nanti ketika dibiayai gagal. Oh kita nggak mau, Pak Kadis. Ya. Baik. Nah selain upaya tadi Bang, ini salah satu upaya untuk memperpanjang umur dari TPA. Tapi mungkin yang tadi di beberapa pengamat juga, beberapa pihak juga seperti Ombudsman juga melihat bahwa sentuhan teknologi lah yang paling efektif untuk memperpanjang umur TPA itu. Apalagi sampah-sampah di Batam itu tadi seperti Abang bilang bahwa semua numpuk jadi satu di situ. Untuk pemisahannya sendiri masih menggunakan tenaga pengais pengais yang ada saat ini. Manual. Dan itu kira-kira berapa persen yang bisa dipisahkan kalau sudah sampai di TPA itu, Pak? Jadi makanya tadi harusnya sampah di TPA itu residu. Harusnya kan. Harusnya. Ya. Jadi kalau itu residu dan bisa dipisahkan semua, saya pikir aman lah TPA kita kan. Nah sekarang saja dari data neraca kita itu 1 hari harusnya sampah itu kan 1,3 kali 0,9 itu kan hampir 900 ton. Iya. Hampir 1.000 lebih lah tonnya. Nah, yang masuk cuma 800 sekian. Nah, inilah yang dikelola oleh pemulung-pemulung, oleh pengepul termasuk oleh bank-bank sampah. Nah, inilah dia. Nah, makanya hari ini kita giat ini untuk pilah sampah dari rumah.
Setiap minggu kita jalan, Setiap minggu setiap ya, Pak? hari kita jalan. Karena targetnya katanya sampai 30% ya. Kalau Ya, bisa nah, ya, ya. 30% dari total sampah itu nggak masuk ke TPA. Ya, nah, jadi itulah yang kita kejar hari ini. Tahun 2025 itu target nasional, Target nasional. itu 30% Ya, ya. terkelola sampah itu, sampah plastik itu. Iya. Nah, kalau hari ini perkiraan kami sampah plastik, ya, bukan sampah plastik, sampah yang bernilai ekonomis yang masuk ke TPA itu hampir 50-50. Karena Yang apa? masuk ke TPA. Yang ya? masuk ke TPA. Karena apa? Sampah organik itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kompos. Ya. Dan kita sangat jarang sekali sampah organik itu untuk kompos. Mesti dimasukkan ke tong sampah. Iya. Ya kan? Satu. Yang kedua, sampah plastik, sampah kayu, sampah dan yang lain-lain yang masih nilai ekonomis, botol, semuanya juga masuk di situ. Iya. Nah, bayangkan kalau dia katakanlah 40% lah. 40% dari 800 ton. Berarti sekitar 160, 320. 320 ton Ya. per hari sampah ekonomis yang kita buang ke TPA. Katakanlah harga yang paling murah Rp2.000. 320.000 kali Rp2.000 berapa? 640 juta rupiah uang masyarakat Kota Batam ini yang dibuangkan setiap hari ke TPA. Ke TPA ya, betul. Nah, ini yang kami sosialisasikan hari ini yang dibantu oleh Pak Dewan. Ya. Anggarannya untuk sosialisasi 50 tempat. Kami sosialisasi. Tapi minim anggaran kan sekarang? Minim anggaran. Nah, alhamdulillahnya kan Bu Marlin, ya kan, Bu Marlin, Bu Wali Kota. Nah, beliau karena penasihat Bank Sampah semangat juga. Nah, akhirnya kita terbantu sosialisasi karena beliau juga pelaku. Iya. Nah, ini yang memberikan motivasi kepada masyarakat dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau saya lihat sekarang ini, mohon maaf, perkembangan tahun ini bank sampah yang muncul kembali atau bank sampah yang hidup kembali. Ada berapa banyak, Bang? Oh, sudah cukup banyak. Karena mereka dulu kan istilahnya mati suri. Mati suri. Karena nggak giat gitu. Nah, sekarang kita mulai giat kembali. Setelah kita sampaikan data-data, faktanya, coba bayangkan 640 juta uang Kota 64 Batam. juta. Ya, setiap hari dibuang ke Buang sana. Padahal itu bisa dimanfaatkan. Bisa kan? dimanfaatkan. Perputarannya besar juga. Besar. Iya. Nah, sebagai informasi bahwa pabrik-pabrik yang ada di Kota Batam ini import loh. Ya, betul. Import. Kenapa? Karena sampah kita ini tidak terkelola dengan baik. Ya. Kalau masyarakat bisa memilah, itu harganya mereka lebih. Iya. Kalau di negara luar kan sudah terpilah dia, Iya, sudah terpisah. betul. Mulai dari sumber Ya. sampah itu udah jelas, ini plastik, ini Ya. yang bisa diolah, yang ini nggak bisa diolah kan gitu loh. Nah, edukasi itu sejauh ini apa kendalanya, Bang? Kalau edukasi Apa karena harga yang terlalu murah sehingga orang kurang semangat nih untuk buat bank sampah gitu? memang ya. Bank sampah. Kami kan ada edukasi kepada anak-anak sekolah melalui Adiwiyata. Adiwiyata. Itu rutin itu. Oh, yang satu botol per hari ya? Iya, tetap ada beberapa sekolah kita. Yang kedua kan tadi ke masyarakat dengan bank sampah. Kemudian ada donasi sampah. Ya. Kita sudah lakukan semua itu. Kendalanya sebetulnya kesadaran. Kesadaran. Kenapa sampai hari ini harusnya kita sudah bertindak sesuai dengan Perda nomor 11 2013, ada sanksi. Ya. Tapi kita kan masih belum menerapkan sanksi itu secara tegas kepada masyarakat. Buang sampah sekian dendanya, tapi kita kan tidak menerapkan itu. Kalau kita terapkan itu, saya pikir jadi. Kenapa? Singapura bisa. Boleh juga. Kenapa kita Kalau tidak? didukung Dewan, saya kira bisa itu. Kalau nggak, saya pernah beberapa kali ya yang pembuangan di tempat yang sampai di piring ya. Iya. Dulu pernah kita lakukan itu. Ya, tapi itulah masyarakat yang situasi kondisi ekonomi yang tidak cukup baik itu bukan menjadi pertimbangan juga bagi pimpinan kalau diterapkan. Tapi kita mengharapkan kesadarannya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah 10 tahun akan datang kesadarannya baru. Kalau di setiap rumah tangga itu sudah sadar ada pemilah-pemilahan ini sebenarnya jauh lebih ringan ya. Karena dari sana udah sangat bisa dipilah mana yang bisa ke TPA, mana yang masih bisa bernilai ekonomis gitu kan. Dan kami jemput. Oh gitu. DLH jemput. Nah, kita ada pickup dibantu oleh pusat. Ya, kita sengaja untuk namanya layanan jemput sampah. Jadi yang beli DLH yang beli gitu kita, ya? Oh, yang beli kita, tetapi nanti kan kita jual ke perusahaan juga. Oh. Nah, cuman kemarin APBD, biaya tenaga honorer itu kan dari APBD. Ya, baik. Dan kalau kita lihat saat ini banyak sekali industri plastik kita ya yang di Kota Batam. Yang itu tadi bahan bakunya kebanyakan impor.
Sementara kita berlimpah barang yang. Nah, mungkin upaya lain untuk menggugah kesadaran itu, mungkin ada upaya lain, Bang. Selain mungkin yang sudah berjalan selama ini, Bang, sampah dan lain sebagainya. Gitu. Ya memang ilmu pamungkasnya ketegasan dalam menegakkan aturan. Oke, ketegasan dalam menegakkan aturan. Itu sebetulnya. Cuma kita belum sampai ke ilmu pamungkas ini. Masih bersilat terus ini belum. Toleransinya terlalu tinggi ya. Toleransinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi toleransinya gitu loh. Padahal kalau kayak Singapura, buang sedikit saja sudah denda. Kalau mau denda penjara. Ya, anekdotnya kan orang kita kalau ke Singapura jadi orang baik. Gitu. Iya. Begitu pulang ke Indonesia, jadi nggak baik lagi sama sampah. Baik, berarti tidak perlu jauh-jauh kita belajar sebenarnya, Pak. Baik, kita rehat sejenak dan akan kembali setelah yang satu ini. Baik, dari Lounge Hotel Four Point Jodoh, kami akan melanjutkan perbincangan terkait masalah pengelolaan sampah di Batam. Baik, sebelum kita closing statement, saya tertarik tadi ada beberapa pernyataan dari beberapa pihak pengamat maupun pihak-pihak praktisi bahwa kenapa Batam nggak punya insinerator gitu kan? Untuk sekelas kota Batam dengan volume sampahnya seperti itu seharusnya sudah ada gitu loh. Apakah efektif, Bang? Mungkin bisa jelaskan? Ya. Jadi insinerator ini kan sebenarnya bagian. Goalnya itu adalah PLTSA tadi. PLTSA, ya. Jadi listrik dari tenaga sampah ini dibakar dengan insinerator. Ya. Nah memang penggunaan insinerator ini di beberapa negara juga belum terlalu karena pembakaran itu juga menghasilkan emisi. Ya. Nah karbon yang dihasilkan dari pembakarannya juga tidak cukup baik untuk udara. Apalagi Batam ini kan tepi laut ya. Ya, betul. Kemudian juga mahal. Okay. Nah, insinerator ada beberapa perusahaan dari India, kemudian dari Norwegia, kemudian dari Jepang, terakhir itu dari Inggris, juga mengajukan ke kita insinerator. Nah, dengan kapasitas sampahnya minimal 1.000 ton per day, per hari. Per hari. Nah, yang jadi masalahnya kembali ke yang saya katakan tadi. It's okay, is insinerator, tetapi operasionalnya ini harus dibantu dengan tipping fee. Tipping fee, ya. Ini juga menjadi masalah. Balik ke anggaran lagi. Balik ke anggaran. Betul. Karena saya katakan seperti di Surabaya itu juga insinerator, ya kan? Untuk membagi listriknya juga insinerator mereka. Betul. Tetapi itu tadi biayanya mereka bantu sekian ratus ribu per ton. Nah kita itu kan yang bermasalah. Nah ada insinerator kecil yang kapasitasnya 1 ton, itu terlalu kecil, sampah kita terlalu banyak. Terlalu banyak, betul. Terlalu banyak, nggak mungkin. Dan di beberapa tempat juga tidak cukup mumpuni lah insinerator itu. Nah makanya ada beberapa metode lagi, itu namanya waste to mining, menambang sampah. Menambang sampah ini ya seperti tadi, semua sampah itu dipilah, ya, yang ibaratnya mohon maaf, gas metannya diambil, ya kan? Kemudian nanti plastiknya di recycle, kemudian kaca diapakan lagi, mungkin ada yang dibikin RDF untuk bahan bakar pengganti batu bara. Jadi semuanya mereka tambang menjadi itu bernilai. Nah, tapi kembali beberapa perusahaan yang presentasi kepada kita menginginkan tipping fee itu tadi. 150.000, ada yang 300.000, ada yang 400.000. Nah, inilah kendala kita sampai hari ini. Kayak gitu. Atau gimana kalau dikelola oleh misalnya BUMD kita? Mungkin nggak, Pak? Mintas. Saya rasa bisa. Biar nggak usah kemana-mana gitu kan. Tapi yang handle BUMD siapa dulu kan? Nah artinya gini, jangka pendeknya serahkan dulu ke DLH-nya. Artinya mereka kan yang punya blueprint-nya tentang persampahan. Walaupun itu masih baru 2016. Harusnya sejak awal blueprint atau namanya rencana induk persampahan itu harusnya dari awal pengembangan Kota Batam. Sehingga untuk proses penambangan sampah tadi Pak, seperti Balikpapan, itu direncanakan mulai dari awal. Jadi sudah mereka rencanakan nanti ditimbun, nanti gas metannya mereka dapat, baru pindah tempat lagi, ditimbun, gas metannya ini lagi akan dibuka lagi seperti itu. Jadi lokasi itu, lahan itu bolak-balik dipakai. Iya. Seperti itu. Itu cukup efektif, Bang?
Iya, memang di beberapa tempat sesuai seperti itu, ya Iya. kan? Karena Dengan tadi karakteristik iya, sampah kembali di ke Batam karakteristik gitu kan. sampah tadi. Hmm. Tapi sebetulnya kalau saya selalu pikir begini, sampah ini no profit oriented. Oke. Itu harusnya. Betul. Yang perlu kita pahami bersama, Poin itu ya, poinnya Bang. itu. Not profit oriented, but benefit. Artinya Iya. itu manfaatnya apa? Hmm. Saya selalu begini. Kalau ada dukun yang bisa menghilangkan sampah itu saya bayar itu. Ini seluruhnya begitu. 80 miliar setahun ya. Iya kan, 20 tahun. Kenapa tidak gitu loh. Nah, tapi inilah memang menjadi masalah Republik ini, ya kan? Itu yang belum tercapai sampai hari ini. Nah, kita masih selalu kendalanya. Selama saya jadi kepala dinas dari 2017 sampai 2023 ini, mungkin sudah hampir lebih 50 perusahaan yang datang untuk presentasi. Mereka datang dan tidak kembali. Karena semuanya minta tipping Tipping fee itu tadi. Kalaupun ada kajian terbaru kita dari Lembaga Manajemen Aset Negara, itu ada non tipping fee. Mereka memberikan non tipping fee tetapi dengan konsesi 50 tahun. Konsesi 50 Konsesi tahun. 50 tahun. Kalau 30 tahun harus dengan tipping fee. Oke. Nah, Karena inilah masa kembalinya lama. masa gitu ya, kembalinya lama. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita sewakan lahan saja sudah lebih untung kalau kita bicara profit. Iya. Nah, inilah ini belum ketemu nih. Oke. Ini tidak sama dengan pelabuhan, tidak sama dengan bandara, Betul. tidak sama dengan bus trans. Iya. Beda. Karena ini sampah yang orang tidak melirik, kemudian untuk menyelesaikannya juga sulit. Sulit. Makanya saya katakan not profit oriented. Iya. Jangan berpikir untung dari sampah. Tapi bisa untung nggak bisa. Tapi bagi pemerintah ya nggak bisa bicara untung. Kita yang penting bersih, Pelayanan. Pelayanan jalan. ya itu Nggak yang ada penting. komplain ya, zero komplain tadi. Zero komplain. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan nanti ada investor yang tertarik dengan perkembangan teknologi yang terbaru kan ya, Bang. Ya mudah-mudahan ini ada Mudah-mudahan. 2 sedang kita tunggu. Hmm. Ada 2 perusahaan sedang kita tunggu. Mereka sudah memberikan kajian kepada kita 2 minggu yang lalu, ya kan? Mereka juga non tipping fee, Oh, tapi no tipping fee. Oke, sip. Tapi mereka meminta dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Oke. Dari hulu ke hilir artinya mulai pengangkutan, retribusi, mereka yang kolek dan segala macam. Iya. Nah ini kita sedang Menarik juga itu, Bang. ya ini sedang kita bahas dengan tim. Ini Apa? perusahaan dari luar negeri atau Dalam negeri. Dalam negeri. Tapi tetap kerjasamanya dengan luar negeri, dengan Singapura. Dengan Singapura ya. Singapura. Oke. Kemudian ada satu perusahaan lagi yang ini nanti kita coba melihatnya di Thailand, Bangkok. Bangkok. Oke. Di Bangkok seperti apa mereka. Ya mudah-mudahan bisa kita terapkan di Batam lah. Baik. Kita berharap bisa terus. Mudah-mudahan. Oke, satu lagi Bang. Dulu di zaman Pak Nyak Kadir, wali kota, ada wacana dulu kalau TPA di Punggur itu penuh, over kapasitas, ya Pindah ke pulau. pindah ke pulau. Dan pulau-pulau terdekat lah gitu kan. Dan itu juga untuk menghindari bau yang menyengat agak jauh dari perkotaan gitu. Ya. Memungkinkan dilakukan. Jadi kalau dalam lingkungan itu tidak ada yang tidak memungkinkan. Ya. Semuanya memungkinkan, tetapi biayanya, Biaya operasionalnya. operasional betul. Jadi setiap apapun yang kita bikin pembangunan pasti ada bermasalah dengan lingkungan. Ya. Tinggal kita mengelolanya. Ya. Nah itu namanya tadi ada AMDAL-nya, ada UKLUPL-nya, ada SPPL-nya. ya. Tergantung. Ini contohnya begini. Boleh nggak kita melawan gravitasi? Tanahnya lerengnya begini, lalu airnya kita alirkan ke atas. Boleh nggak? Boleh. Tapi biayanya mahal. Pakai pompa. Bukan tidak boleh. Iya, betul. Gitu kan? Sama. Kalau kita sampai ke satu pulau, di Batam kan banyak pulau. Ongkos angkutnya dengan kapal, kemudian belum lagi nanti di sananya seperti apa, ya kan? Nah, kita bukan hanya manusia. Laut kan juga kita pikirkan. Betul. Kan begitu. Dampaknya semuanya. air. Nah, saya pikir ya, kalau tidak ada pilihan lainnya memang harus begitu. Tapi selagi masih ada pilihan lain, itu pilihan terakhir lah saya pikir ya. Baik. Karena biayanya, cost-nya cukup tinggi Cost-nya kalau tinggi gitu. ya? Ya, cukup sangat Harus tinggi. ada kepala roro sendiri tuh Bang. Nah, Harus ada tongkang sendiri. Tongkang sendiri ya betul. untuk beli tongkang sudah selesai beli alat ini. Baik, kita sudah sampai di akhir perbincangan Bang. Mungkin sebelum kita closing statement, tadi kita juga membahas masalah bank sampah. Tapi itu tadi masyarakat mungkin bertanya-tanya, saya punya sampah nih, kemana saya harus menghubungi supaya DLH bisa mengangkutnya gitu? Ya. Mungkin bisa diinin Bang. Ya, jadi ada 2. Yang pertama, apabila sampah terlambat diangkut, Oke. ya itu ke call center kami 0811 Oke. 777 Baik. 6507. Ya, jadi saya ulangi Ulangi sekali Bang. 0811 777 6507. Ini untuk sampah yang tidak Untuk terangkut. sampah yang tidak terangkut. Baik.
Tapi bisa juga untuk minta penjemputan sampah ekonomis. Boleh juga. Tapi kalau yang khusus layanan jemput sampah, itu 0812 7683 0055. Ya, saya ulang sekali lagi, 0812 7683 0055. Nah, ini juga pada masyarakat saya himbau, kalau sampahnya diangkut oleh pickup, ya ada dua kita nih, ada truk yang kuning, ada pickup. Supaya cepat ini, ya. Boleh juga ke kami, nggak ada masalah, ke call center kita. Kalau pickup, hubungi camat setempat atau lurah setempat. Camat atau lurah setempat, baik. Biar lebih cepat. Tapi kalau dia mobil kuning, truk, lori, kompaktor, nah itu ke DLH. Tapi bukan tidak bisa, kami bisa juga. Nanti tapi kan 2 kali disampaikan ke kami sampaikan lagi ke lurah. Baik. Kalau mau cepat seperti itu. Ya, udah ada sistem koordinasi ya. Gitu ya, Bang. Baik. Baik, Bang, closing statement untuk Bang Amintas Tambunan terkait masalah pengelolaan sampah ini. Silakan, Bang. Baik, yang saya pikirkan dan hemat saya adalah peran serta masyarakat. Itu paling penting. Makanya kita mau mengajukan ke dinas terkait DLH yang dipimpin Pak Herman Roji supaya masyarakat itu diberdayakan dalam hal penanganan sampah. Dan alhamdulillah mereka sudah lakukan sosialisasi termasuk memaksimalkan upaya 3R-nya. Yaitu tadi yang disebutkan di bank sampahnya. Nah, ini himbauan kepada kita semua masyarakat Kota Batam menjadi bijak dalam hal soal teori kemakmuran ya. Orang kalau makmur sampahnya banyak nih. Tapi orang yang makmur dan bijak, nah dia akan bisa mengurangi sampahnya. Itu dia. Jadi tidak serta-merta sekarang ini kalau makmur banyak sampah. Itu teori zaman dulu. Ya, itu kita hilangkan, kita bantu pemerintah bersama-sama untuk mewujudkan Batam yang baik, yang asri dan nyaman untuk dihuni. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amintas. Bang Herman, silakan Bang, closing statement. Ya, kalau saya mengatakan untuk sampah kita di Batam ini, jangan tanya siapa yang berbuat, tapi mari sama-sama bertanggung jawab. Baik. Karena kita tidak tahu siapa yang buang sampah, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua, siapa yang melihat sampah. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, saya pikir Batam bersih. Baik. Batam sehat, dan Batam akan menjadi lebih berkilau. Berkilau ya. Sesuai dengan yang dibangun oleh Pak Rudi, jalan sudah bagus, nah sampah jangan ada lagi. Baik. Baik Bang, terima kasih Bang Herman Roji, terima kasih Bang Amintas. Sampai jumpa kita di perbincangan berikutnya untuk tema-tema selanjutnya. Mungkin kita juga akan berkunjung melihat produk-produk yang dihasilkan oleh itu bagus di TPA nanti Bang. Baik, saya kira cukup sekian perbincangan kami tentang masalah pengelolaan sampah di Batam. Ada banyak inspirasi tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita, dan tentunya kita berharap kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sesuai dengan bentuknya, kemudian nantinya akan memudahkan teman-teman ya sesuai dengan jenisnya, dan nantinya akan memudahkan teman-teman dari DLH untuk memilah-milahnya dan mengelolanya secara bijak supaya umur dari tempat pembuangan akhir kita semakin bertambah. Demikian dari saya, selamat sore, salam redaksi.